Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya. Semuanya mari satukan hati kita. Kita tutup mata, tundukkan kepala kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini, kita angkat dengan lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, kami naikkan pujian, kami naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus Engkau yang baik. Kami sembah Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Yesus Engkau baik Bapa. Haleluya. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami dapat merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Bapa. Kami dapat melakukan ibadah kami walaupun secara online Bapa, tapi kami percaya Kau memberkati setiap jaringan yang ada di dalam handphone kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, memberkati setiap anak-anak yang menonton live streaming sekolah minggu ini Tuhan. Biar Engkau yang berkehendak dan berkenan atas kehidupan dan masa depan mereka Bapa. Di dalam
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita lagu pujian ini semuanya. Bangkit serukan nama Yesus, semuanya maju, mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Semua masih bersemangat kan adik-adik? Kita angkat satu lagu pujian kita, KASIH. Haleluya. Semua bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Lebih gila lagi ya. Dan buat gerakannya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sahabat. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Baiklah adik-adik, sebelum kita yang mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan. Kau berkati tangan anak-anakmu Tuhan yang memberikan Tuhan. Kau memberkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Kau berikan rezeki yang berlimpah Tuhan Yesus. Engkau lindungi kami Tuhan di masa-masa corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengantarkan persembahan kita ke gereja ya. Jangan lupa. Oke, sebentar kita ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari semuanya adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita mau masuk dalam piring-piring rohani kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Semuanya mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam ruang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur
semuanya yang ada di rumah? Kabar sehat bagi kita semuanya, salam sehat. Dan kita bersyukur buat hari ini, pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang menyembah dan memuji Tuhan. Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat, saya berharap kalian dalam keadaan yang kuat, saya berharap kalian dalam keadaan yang fit untuk mengikuti ibadah, bahkan juga untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Baiklah, kita tadi sudah memuji Tuhan, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita rendahkan hati kita lipat tangannya dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena kami Tuhan Yesus boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada waktu ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Jamah kami semua, bukalah mata hati kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini ya. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, yaitu kubur kosong ya, bagaimana Tuhan bisa bangkit dari, atau Tuhan bisa menyelesaikan pertarungan, menyelesaikan kehidupan yang begitu sulit. Nah, dan pada saat ini ya adalah yaitu tentang amanat agung ya, tentang amanat agung. Nah, mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayat 19 sampai 20. Ayo adik-adik kami semuanya yang ada di rumah, anak-anak ser semuanya yang ada Alkitabnya di rumah ya, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, anak-anak kami semuanya yang ada di rumah, ini adalah ceritanya tentang amanat agung ya. Amanat itu adalah suatu perintah. Agung itu artinya adalah dari Tuhan ya. Nah, jadi amanat agung ini adalah perintah dari Tuhan. Kalau perintah itu mesti dilakukan, wajib dilakukan. Karena yang memerintahkan ini bukanlah serdoha, bukanlah Pak Pendeta, bukan Pak Gembala, tetapi yang memerintahkan yaitu firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus sebagai guru yang agung. Dia adalah guru yang hebat, adalah guru yang luar biasa, dan Tuhan kita. Ini adalah perintahnya langsung sama kita semuanya, termasuk juga ser ya. Nah, jika kita melakukan perintah amanat ini, maka upah dan berkat yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan kita semuanya, maka itu akan kita dapatkan kalau kita mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, membantah apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkat-berkat akan menyingkir dalam kehidupan kita, akan lepas dari hidup kita ya. Nah, jadi sebagai murid-murid Tuhan, kita ya sebagai murid-murid Tuhan, saya juga sebagai murid Tuhan, kamu juga anak-anak ser sebagai murid Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun kamu berada, yang sudah menjadi murid Kristus, semuanya menjadi murid-murid Tuhan, yang sudah datang beribadah, yang sudah melakukan firman Tuhan, itu sudah menjadi murid Tuhan. Nah, mari kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan ya, yang sudah kita baca tadi dalam yaitu Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Nah, sekarang perintah itu perlu kita selidiki untuk lebih lagi ya, untuk kita lebih mengerti lagi bagaimana perintah Tuhan itu, apa perintahnya, apa amanat Tuhan itu.
ya, yang disampaikan sebelum naik ke sorga. Karena ketika dia sudah bangkit, ya, bangkit dari antara kematian, dia menjumpai murid-muridnya dan menyuruh semua orang ke Galilea dan bukit yang ada di sana. Karena Yesus akan naik ke sorga pada waktu itu. Nah, jadi sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan amanat kepada murid-muridnya. Dan pada saat ini, amanat ini sampailah kepada sampailah kepada adik-adik, sampailah kepada semua kita yang mendengarkan pada saat pagi hari ini. Nah, apa itu amanat agung itu? Yaitu adalah kita memberitakan Injil, ya. Itulah amanat agung yang disampaikan kepada kita, ya, memberitakan Injil kepada orang lain. Siapakah Injil itu? Injil itu adalah Yesus sendiri, ya. Itulah amanat yang paling yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan. Nah, Yesus itu adalah anak Allah, ya, anak Bapa kita yang di sorga. Dan dia datang ke dunia dikandung oleh Roh Kudus. Dia bahkan dia disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia juga naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita meninggal, maka kita akan ke sorga, ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, anak-anak kami sekalian. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, mari Injil ini yang harus kita beritakan dimanapun kita berada, ya. Kita memberitakan bahwa Yesus adalah Raja kita, Yesus adalah penyelamat kita, Yesus adalah yang mengampuni dosa kita mengampuni dosa kita melalui penebusannya di kayu salib. Dia rela, yaitu menjadi cahaya, menjadi terang bagi seluruh orang-orang yang berdosa, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Hendaklah kita juga seperti Kristus rela menjadi terang, seperti lilin, ya, seperti lilin. Kalau kita nyalakan lilin, ambil korek api, ambil lilin, kita nyalakan, bahkan dia akan meleleh, ya, meleleh, tapi adalah untuk menerangi suatu ruangan. Nah, jadi terang itu harus kita juga simpan. Biarkan kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing, anak-anak ser, ya. Jadi untuk itu teruslah berdoa untuk mencari yaitu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, adik-adik kami semuanya, ya. Nah, bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Ya, tidak mesti terus berkhotbah, ya. Bagaimana kita memberitakan Injil? Tidak mesti kita harus terus bernyanyi, tidak. Tetapi cara kita untuk memberitakan Injil adalah dengan cara gaya hidup kita yang baik, dengan cara gaya hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, berusahalah untuk peduli dengan teman-temanmu. Berusahalah untuk peduli dengan orang tuamu. Berusahalah untuk peduli dengan kakak abangmu. Sekalipun mungkin kamu disakiti, tapi berusahalah terus untuk menjadi orang yang peduli. Dan juga sukalah berbagi, ya. Sukalah berbagi kepada orang yang ada di sekitarmu. Jika ada makananmu 2, kasihlah temanmu 1. Jika ada makananmu 1, kasih setengah sama adikmu, sama abangmu, ya. Itu namanya berbagi, tidak makan sendiri. Dan juga mau mengampuni. Sekalipun orang lain sudah berbuat jahat sama kamu, sekalipun orang lain sudah membuatkan yang sulit, hidupmu menderita, adik-adik semuanya, anak-anak kami yang di rumah, membuat kamu menangis, tetapi berusahalah untuk mengampuni. Minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong kamu mengampuni dia. Dan yang berikutnya adalah berusaha untuk saling melayani, ya. Saling melayani satu dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi anak-anak semuanya, begitulah cara kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Jadi tidak harus berkhotbah, tidak harus baca firman Tuhan, tetapi adalah dengan gaya hidup kamu, yaitu dengan suka berbagi, mau peduli, ya, mau mengampuni, dan juga saling melayani, saling mendahulukan, ya, supaya apa? Terpancarlah Injil itu dari dalam kehidupan kita. Karena jika Yesus ada dalam hati kita, maka sifat-sifat ini akan ada dalam kehidupan kita dan akan kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adikku semuanya, mari lakukan selalu yang terbaik. Demikianlah cara kita memberitakan Injil. Kalau soal untuk membaptis, itu tugas yaitu Pak Gembala sidang kita atau pendeta-pendeta yang sudah diutus dari gereja-gereja, khususnya gereja kita GSJA, ya. Nah, jadi anak-anak ser dan semua adik-adik yang ada di rumah, mari amanat agung ini kita ikuti, kita lakukan supaya upah kita besar di surga. Sebab kalau sudah sampai di surga, bukan ditanya berapa sudah mobilmu, berapa sudah mainan yang berharga, berapa sudah handphonemu yang bagus di rumah, tidak. Tetapi kalau kita sudah sampai di surga, berapa orang yang sudah kita ajak untuk mengenal Tuhan, berapa orang yang sudah kita injili, ya. Jadi anak-anak ser semuanya, mari beritakan Injil kepada orang lain. Mari beritakan Yesus ada dalam hidupmu kepada orang lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, pada saat ini kita akan menyanyikan satu pujian, refnya saja, beritakan Injil, lalu kita nanti akan sama-sama berdoa, ya. Ayo simpan Alkitabnya, letakkan Alkitabnya, dan kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Beritakan Injil, sama-sama ya. Beritakan Injil, beritakan Injil. Yesus mengutus kita, beritakan Injil. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Beritakan Injil, beritakan Injil. Yesus mengutus kita, beritakan Injil. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat menyayangi kami dan merindukan kami untuk menjadi murid-murid yang setia, yang mau melakukan amanat agungnya Tuhan. Bapa di sorga, ada amanat-Mu adalah untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang kami temui, yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, mari tolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, di dalam peduli, di dalam berbagi, maupun saling mengampuni dan saling melayani satu dengan yang lainnya. Tuhan, taruhkanlah semangat yang baru bagi kami, semangat yang berapi-api untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, yaitu tentang Engkau ya Yesus yang hidup, yang lahir di dunia, dikandung daripada Roh Kudus, dan juga yang disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Engkaulah Yesus kami, dan Engkau naik ke sorga. Dan pada saat ini pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya.